Di tengah kota Mekah yang panas dan padat, masyarakat hidup dalam tradisi turun-menurun, menyembah ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Suara orang tawaf bercampur dengan teriakan para pedagang dan bunyi palu tukang. Mekah waktu itu bukan cuma pusat agama, tapi juga pusat bisnis yang bikin para bangsawan Quraisy punya kuasa besar. Di antara semua itu, ada seorang pria yang dikenal jujur dan dipercaya semua orang, Muhammad bin Abdullah. Hidupnya sederhana, tutur katanya halus, dan semua tahun dia agak pernah berbohong. Suatu malam saat beliau menyampai di Gua Hiro, turunlah wahyu pertama dan dari situlah semua dimulai. Selama 3 tahun, Nabi nggak langsung teriak-teriak di jalan. Beliau pelan-pelan ngajarin Islam ke orang-orang terdekatnya, kayak Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan beberapa sahabat lain. Mereka ngumpul diam-diam di rumah Arqam bin Abi Arkam. Di rumah kecil itu, suara lantunan ayat suci mulai pelan, tapi penuh makna. Islam mulai tumbuh di hati segelintir orang seperti api kecil di tengah gelap malam. Perintah malam. Suatu hari turun ayat dari Allah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi tahu saatnya telah tiba, gak bisa terus sembunyi. Maka beliau undang seluruh Bani Hashim buat makan bersama. Setelah semua kenyang, Nabi berdiri dan bicara dengan suara mantap. Wahai keluargaku, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Maka aku mengajak kalian untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Ruangan jadi hening sejenak, tapi tiba-tiba pamannya sendiri, Abu Lahab, berdiri dan membentak, celaka ke Muhammad. Apakah hanya untuk ini kau mengundang kami? Wajah Nabi tenang, meski hatinya pasti perih. Dari sanalah permusuhan Abu Lahab dimulai, bahkan Allah turunkan surat Al-Lahab khusus mengacamnya. Ya, tak lama Nabi naik ke atas bukit Safa, tempat yang tinggi di Mekah. Beliau panggil semua kabilah Quraisy dengan suara lantang hingga orang-orang berdatangan dari segala arah. Begitu berkali Nabi berkata, wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan ada pasukan musuh di balik bukit ini siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya padaku? Sama aku jawab, kami percaya, engkau tidak pernah berdusta. Lalu Nabi melanjutkan, kalau begitu aku memperingatkan kalian tentang azab Allah. Aku adalah utusannya, sembahlah Allah dan tinggalkan berhala kalian. Berbuat serius, ada yang mulai bergerak, tapi banyak yang juga yang mencibir. Dan lagi Abu Lahab teriak, engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami? Sejak saat itu dakwah Nabi makin terang-terangan, tapi balasannya juga makin kejam. Para pengikutnya disiksa habis-habisan. Bilal dijemur di padang pasir, tubuhnya ditindih batu besar sambil dipaksa kembali ke berhala. Tapi dengan napas yang hampir habis, dia tetap berkata, Ahad, Ahad. Keluarga Yasir juga disiksa semuanya. Seorang wanita tua yang beriman jadi syahid pertama dalam sejarah Islam, ditikam oleh Abu Jahal. Nabi sendiri sering diajak dilempari batu, bahkan saat sholat di Ka'bah. Isi perut unta pernah dilempar ke punggung beliau, tapi beliau gak pernah balas dengan marah. Beliau bersabar dan terus menyampaikan risalah dengan hati penuh kasih. Dakwah terang-terangan ini jadi fondasi awal lahirnya perlawanan terhadap sistem jahiliyah. Meski jumlahnya sedikit, tapi iman mereka kuat banget. Dan dari lahir berani inilah Islam benar-benar menyebar sampai akhirnya masuk ke Madinah dan dunia berubah selamanya.